Oke, berjumpa lagi dengan saya Rudi Suryajaya dan hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai satu buah pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Dan ini satu pertanyaan bukan satu sisi saja tapi dua sisi sebetulnya. Jadi satu sisi ada seorang yang baru mulai belajar Brazilian Jiu-Jitsu menanyakan kepada saya bagaimana caranya supaya dia bisa belajar Brazilian Jiu-Jitsu dengan lebih baik. Gimana caranya dia bisa menangkap materi yang disampaikan di kelas BJJ dengan cara yang lebih baik. Di satu sisi yang lain ada juga seorang yang mengajar Brazilian Jiu-Jitsu yang ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan saya juga menanyakan hal yang sama. Bagaimana caranya mengajarkan Brazilian Jiu-Jitsu dengan cara yang lebih efektif, dengan cara yang lebih efisien. Nah, ini satu hal yang penting untuk dipahami bahwa antara murid dan pengajar, antara coach dan orang yang belajar itu adalah satu sinambungan yang harus berlaku bolak-balik, ya kan? Ada hubungan timbal balik yang sering terjadi dan ini harus dilakukan dengan baik supaya pengajaran-pengajaran yang disampaikan itu bisa disampaikan dengan baik. Nah, sekarang apa yang terbaik yang bisa dilakukan oleh coach maupun oleh orang yang belajar Brazilian Jiu-Jitsu supaya mendapatkan hasil yang maksimal? Oke, perkenalkan nama saya Rudi Suryajaya. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di channel saya adalah seorang praktisi Brazilian Jiu-Jitsu yang sudah belajar dari tahun 2009 hingga saat ini. Dan saya mempunyai kelas saya sendiri di Surabaya bernama Shaka BJJ Academy. Dan mengenai pertanyaan tadi bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana cara belajar yang baik, satu hal yang harus dipahami bahwa di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia pengajaran ada 3 tipe orang bisa belajar. Oke, Rudi kok bisa tahu gimana ya? Karena saya sebelum mengajar di BJJ dan sebagainya, saya punya pengalaman juga mengajar di bidang SDM, sumber daya manusia. Bahwa ada 3 tipe orang bisa belajar. Tipe yang pertama adalah tipe auditory. Auditory itu adalah tipe pendengaran. Jadi orang belajar dengan cara dia mendengar. Apa yang disampaikan dia akan mendengar dengan baik, ya kan? Ada lagi tipe yang kedua adalah tipe visual. Tipe visual itu orang yang melihatnya dengan mata. Jadi dia memandang sesuatu yang dia lihat dia bisa pahami dengan cara yang lebih baik. Ada juga tipe yang ketiga, itu adalah tipe kinestetik. Jadi dia harus melakukan, dia harus mendapatkan experience-nya, dia harus dapat merasakan, baru dia bisa memahami. Apa hubungan 3 tipe belajar itu dengan Brazilian Jiu-Jitsu? Nah, ini yang akan kita bicarakan sekarang. Oke? Dan sebelum saya melanjutkan lagi, kalau Anda ada pertanyaan bisa Anda sampaikan di email saya di shakabjjacademy@gmail.com. Dan juga jangan lupa untuk klik like dan subscribe di bawah supaya saya bisa tahu kalau Anda suka dan saya akan membuat video-video lagi yang berhubungan dengan Brazilian Jiu-Jitsu. Yuk kita lanjutkan. Jadi dalam mengajar Brazilian Jiu-Jitsu, dalam kita belajar juga itu ada hal-hal yang harus dipahami bahwa BJJ itu sesuatu yang visual, auditory, juga sesuatu yang harus dirasakan dengan experience. Nah, kalau seseorang itu belajar dan dia mendapatkan materi yang sesuai dengan tipe belajarnya dia, maka orang itu akan bisa belajar dengan lebih baik. Kita ambil yang pertama sekarang. Poin yang pertama adalah orang yang belajar dengan cara visual. Kalau kita mempunyai murid, ya kan, yang belajar dengan cara visual atau Anda tipe orang yang visual, Anda harus mendapatkan materi itu dengan visual. Jadi Anda harus melihat, oh ada tekniknya diperagakan oleh coach, ya kan, atau diperagakan oleh teman Anda. Atau Anda nonton di video, mungkin Anda tonton, Anda pandangin, ya kan, Anda perhatikan betul-betul, Anda bisa memahami. Oh, tekniknya ternyata seperti ini cara melakukan ambar. Ternyata, oh, tangannya diambil dulu, kepalanya dipres, ya kan, badannya dimajuin, kemudian kakinya dilangkain dan sebagainya. Orang tipe visual, dia dengan cara melihat sesuatu, dia bisa memahami itu dengan jelas, ya kan? Bahkan dia memahami, lihat gambar tanpa ada kata-kata pun, orang itu bisa memahami. Nah, itu adalah kelebihan dari orang tipe visual.
Jadi orang yang visual dia harus mendapatkan gambaran yang jelas. Kalau di kelas misalkan, di kelas Brazilian Jiu-Jitsu, orang yang visual dia harus mendapatkan tempat yang bagus di depan coach. Dia perhatikan semua detailnya, tangannya di sini, kakinya di sini, kepalanya gini, badannya gini. Dia perhatikan semuanya, dia bisa paham. Oh, ini caranya melakukan teknik, dia bisa melakukan. Itu karena dia belajarnya dengan mode visual. Ada orang tipe kedua adalah orang yang modenya mode auditory. Dia harus mendengarkan. Nah, pada saat di kelas kalau dia mendengarkan, jadi nanti waktu coachnya mengajar. Nah, ini kenapa kita sebagai coach kita harus mengajarnya harus ya memperagakan sambil kita ngomong juga. Kadang orang yang auditory dia harus mendengarkan coachnya ngomong. Jadi tangannya kita pegangnya di pergelangan ya, pegangnya bukan di siku, pegangnya di pergelangan. Tangan kita satunya harus pegang di collar mungkin, satunya harus gimana, kaki kita harus melakukan A, B, C. Orang tipe auditory dengan kita menyampaikan dengan kata-kata, dia bisa memahami itu dengan jauh lebih jelas. Aneh memang kok orang buat kita yang orang visual mungkin lihat ngapain harus dengerin ya kan. Orang yang auditory juga sebaliknya, dia melihat ngapain lu lihat, aku pokoknya yang penting dengerin apa yang dikatakan oleh coachnya, saya bisa paham. Yang ini juga sama, yang di atas ini juga sama. Biasanya kalau kamu gini, ini juga bagus. Pertama ambilnya boleh oke. Di situ waktu kamu finishing, mention. Nah, ini masing-masing punya gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai coach kita harus bisa pahami. Waktu kita mengajar, kita harus mengajarkan baik secara visual, kita juga harus bisa mengajarkan secara kata-kata, ya kan? Secara lingual kita juga bisa menyampaikan bagaimana teknik itu dilakukan dengan baik dan benar. Nah, ada lagi tipe yang ketiga. Nah, tadi yang saya sampaikan ada tipe orang yang kinestetik atau orang yang harus merasakan by feeling, dia harus mencoba teknik, ya kan? Atau sebagainya. Makanya terkadang dia melihat teknik, dia lihat aja, paham separuh, mungkin dia tambahin dengerin, betul-betul ya dia paham, tapi nggak paham betul. Supaya dia bisa paham betul, dia harus merasakan. Misalkan contohnya melakukan butterfly sweep. Orang itu harus merasakan bagaimana rasanya kalau di sweep, butterfly sweep itu dia jatuh, dia harus merasakan sendiri. Masih kelihatan nggak? Atau kena ambar, dia harus merasakan sendiri bagaimana yang namanya kena ambar itu rasanya seperti apa, baru dia paham. Kena ambar itu tangannya harus dilurusin, harus seperti ini, baru saya kena sakit, saya tap. Nah, dia paham, harus seperti itu. Nah, ini 3 tipe gaya belajar yang ada sebetulnya, baik di dunia BJJ maupun di dunia pendidikan atau di dunia apapun. 3 tipe ini penting. Jadi kita sebagai pengajar kita harus mengkombinasikan 3 tipe ini di dalam setiap kelas kita. Ya kan? Kita harus mengajarkan secara visualnya jelas, lingualnya jelas, secara kinestetik atau secara experience-nya juga dapat. Itu sebagai coach. Nah, sebagai Anda yang belajar Brazilian Jiu-Jitsu, apa yang harus dilakukan? Anda harus pahami dulu. Anda ini paling belajar, paling tangkep, paling cepatnya tipe apa dulu? Visualnya, lingualnya, atau Anda secara kinestetiknya, Anda yang paling dapat itu yang mana dulu? Nah, itu Anda yang tahu. Sepanjang Anda sekolah, Anda mungkin kuliah, Anda bekerja, training, seminar, yang mana yang menurut Anda paling oke Anda dapatkan? Tentunya dari pengalaman, semua itu adalah satu kombinasi. Jadi tidak ada orang yang murni dia cuma visual, ada orang yang murni cuma auditory, ada orang yang murni cuma eksperimental atau kinestetik. Semua itu adalah kombinasi, tetapi ada yang dominan. Yang mana yang dominan? Nah, itu Anda sendiri yang tahu. Jadi kalau Anda merasa visual, ya Anda cari tempat duduk di paling depan, Anda perhatikan semua detailnya yang ditunjukkan oleh coach Anda perhatikan betul-betul detail-detailnya, ya Anda bisa dapatkan hasil yang maksimal. Kalau Anda orang yang auditory, ya kalau Anda nggak jelas, tanyakan lagi kepada coachnya. Coach, ini kok caranya gimana? Tangannya harus bagaimana? Ya, ini kepalanya di mana? Kakinya harus bagaimana? Anda tanyakan. Coach Anda akan menjawab dan Anda akan mendengar, Anda bisa nangkepnya lebih maksimal. Nah, kalau Anda tipe yang kinestetik atau Anda yang harus butuh eksperimental untuk Anda
bisa belajar. Anda bisa tanya kepada coach, tolong coach coba dicobakan ke saya. Nah, Anda bisa mencoba, saya mau mencoba teknik ini kalau kena gimana caranya atau dan sebagainya. Nah, Anda mungkin merasakan namanya sweep, Anda merasakan teknik-teknik kuncian dan sebagainya. Anda bisa belajar lebih cepat dengan metode eksperimental seperti itu. Ya kan? Jadi 3 tipe ini yang ada sebetulnya. Jadi kalau Anda merasa saya susah nangkep belajar BJJ ini kok susah dan sebagainya, coba cek mungkin cara metode belajar Anda mungkin kurang pas. Kalau Anda tipe visual ya perhatikan lebih detail. Kalau Anda tipe yang auditorial ya Anda tanyakan lebih detail ke coach Anda bagaimana caranya melakukan ini. Kalau Anda tipe yang kinestetik atau tipe yang membutuhkan eksperimental ya Anda tanyakan kepada coach Anda, coach coba lakukan ini kepada saya, dan coach Anda saya yakin pasti akan dengan senang hati menunjukkan bagaimana cara melakukan teknik itu. Anda punya eksperimentalnya, Anda punya feel, ternyata feelnya seperti ini. That's it. Anda dapat bagaimana cara melakukan teknik tadi dengan benar. Oke guys, itu 3 tipe belajar yang semoga bisa membantu, yang saya sampaikan semoga bisa membantu buat Anda yang mengajar sebagai coach maupun Anda yang saat ini sedang belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Semoga Anda bisa berkembang lebih cepat, lebih baik, lebih jago, dan tentunya Anda semakin enjoy dalam melakukan BJJ tadi. Oke guys, keep on training and see you on the mat.